أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أشهد أن محمدا رسول Subhanallah الذي يستغفر Subhanallah وحمده Subhanallah الذي يستغفر Subhanallah وحمده Subhanallah الذي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند خلول الحديث العامم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولكم رسول Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kehadapan yang sama-sama dihormati Allah muliakan para asatidz, para kiai, para alim ulama, tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh, aparatur pemerintah, terkhusus yang sama dihormati Allah muliakan guru kita bersama Al-Karam Al-Muhtaram Bapak Kiai Ansori Sahari. Selamat dihormati pula guru kita bersama Al-Karam Bapak Ustaz Raden Subhan, Al-Karam Bapak Ustaz Abdul Aziz, Al-Karam Bapak Ustaz Budiansa, Al-Karam Bapak Ustaz Hasan Sajili, Al-Karam Bapak Ustaz Ahmad Sarifudin, dan hormat pula para tua kami yaitu Bapak Haji Nang Ali, Bapak Dusun Muslim, Bapak Haji Muhammad, dan hormati pula para asatidz lainnya, dewan guru lainnya yang mohon maaf tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat takjim kepada seluruh dewan guru sekalian. Marilah sama-sama kita doakan segenap dewan guru kita senantiasa Allah berikan sehat walafiat, Allah panjangkan umurnya, Allah tambahkan keistiqomahannya sehingganya selalu membimbing kita menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pula yang saya hormati para bapak jamaah, ketua DKM Masjid dan Mushola yang mohon maaf tidak sebutkan namanya, namun insya Allah tidak hormat takjim kepada seluruh bapak jamaah sekalian. Terkhusus pula yang sama-sama menghormati ketua DKM Mushola Al-Huda beserta jajaran kepengurusan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan taufik hidayah serta inayah serta sehat walafiat sehingganya kita dapat menjalankan rutinitas di Sabtu pagi diawali dengan sholat subuh berjamaah. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب وأبد الآخرين وعدد الدائرين. آمنت بالله الواحد الأحد الوحده لا شريك له وكفرت بما سواه. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا بنور رحمتك وانشر علينا حكمتك. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. اللهم كافي ربنا كافي وصدنا كافي وجدنا كافي كل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. اللهم كافي ربنا كافي قصدنا كافي وجدنا كافي لكل كافي كفانا كافي ونعم الكافي الحمد لله. Jadi ria itu beramal karena manusia. Artinya kalau bukan karena manusia bisa nggak beramal ya. Dia mau beramal kalau dia dilihat manusia. Mau sedekah kalau dilihat orang. Mau ibadah kalau dilihat orang. Di alam orang, dipuji orang, mau dia ibadah, mau dia sedekah. Tapi kalau nggak kelihatan orang, nggak sedekah dia, nggak ibadah dia. Ini yang disebut dengan ria. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita yang hadir semua pada pagi hari ini semua ya lillahi ta'ala, karena taat tabarukan apa yang diagendakan oleh pendahulu-pendahulu kita. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena pengen dilihat orang ya, bukan karena pengen dipuji orang, cinta terhadap agama, karena ini bagian dari syairillah kemarin ya. Nah, udah di duluan tuh ya, udah kelewat tuh. Rambu-rambu Allah atau syiar-syiar Allah. Nah, ini termasuk nih subuh gabungan. Ya, mudah-mudahan semuanya istiqomah. Wa qad Allah taala an riya wa sama musyrikan. Bahkan riya ini
langsung Allah yang melarang. Allah sampaikan lewat Quran, wasama musyirkan, kata Syekh Nawawi di dalam syarahnya ya. Allah menyebut riya ini bagian dari syirik. Jadi riya ini termasuk daripada syirik atau kesyirikan. Syirik itu apa? Mensekutukan Allah. Ya, syirik itu musyrik. Kita kenal istilah musyrik. Musyrik itu menyekutukan Allah, artinya menduakan. Ada yang lain selain Allah. Berarti kalau ada orang yang dia beramal, kemudian amal itu tidak dia lakukan karena Allah, tapi semata atau karena mengharap pujian dari orang lain, berarti ini orang termasuk orang yang syirik, orang yang menduakan Allah. Nah, ini bahayanya riya. Makanya bisa jadi dalam satu hadis baginda Rasulullah sampaikan begitu, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar wa ma huwa asyirkul asghar ya Rasulullah, kata sahabat, wa huwa riya. Perkara yang paling aku takuti terhadap kalian, kata Rasulullah kepada sahabat waktu itu, asyirkul asghar, syirik kecil. Wa ma huwa asyirkul asghar, kata sahabat begitu. Apa itu Rasul? Yang disebut dengan syirkul asghar, syirik kecil. Wa huwa riya. Dia adalah riya. Jadi riya ini bagian dari syirik kecil, kata Rasul. Syiriknya kecil, maksudnya sama. Makanya nanti ada syirik khafi sama, ada syirik jaliyun. Syirik yang terang-terangan. Nah, kalau syirik terang-terangan tadi ya nyembah sesuatu selain Allah, ya tidak menyembah Allah, nyembah pohon, nyembah patung, nyembah gunung, matahari, nyembah api. Itu namanya syirkun jaliyun, musyrik tapi jelas. Nah, ini ada syirkun khafiyun, syirik khafi. Apa syirik khafi? Yang tadi wa huwa riya, syirik yang samar. Ya, kira-kira kita gampangan ya tahu yang jelas apa yang samar? Gampangan tahu yang jelas. Kalau yang samar suka kadang-kadang nggak tahu tuh ya, nggak kita sadarin ternyata itu syirik. Nah, makanya jangan ketipu sama bahasa asgornya, jangan ketipu sama bahasa kecilnya. Jadi riya itu beramal karena manusia. Artinya kalau bukan karena manusia bisa nggak beramal ya. Dia mau beramal kalau dia dilihat manusia, mau sedekah kalau dilihat orang, mau ibadah kalau dilihat orang, di alam orang, dipuji orang, mau dia ibadah, mau dia sedekah. Tapi kalau nggak kelihatan orang, nggak sedekah dia, nggak ibadah dia. Ini yang disebut dengan riya. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita yang hadir semua pada pagi hari ini semua ya lillahi ta'ala, karena taat tabarukan apa yang diagendakan oleh pendahulu-pendahulu kita. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena pengen dilihat orang ya, bukan karena pengen dipuji orang, cinta terhadap agama, karena ini bagian dari sya'airillah kemarin ya. Udah di duluan tuh ya, udah kelewat tuh. Rambu-rambu Allah atau syiar-syiar Allah. Nah, ini termasuk nih subuh gabungan. Ya, mudah-mudahan semuanya istiqomah.
Wa qad Allah ta'ala anir riya wa samahu syirkan. Bahkan riya ini langsung Allah yang melarang. Allah sampaikan lewat Quran, wa samahu syirkan, kata Syekh Nawawi di dalam sarahnya ya. Allah menyebut riya ini bagian dari syirkan, syirik. Nah, jadi riya ini termasuk daripada syirik atau kesyirikan. Syirik itu apa? Mensekutukan Allah. Ya, syirik itu musyrik. Kita kenal istilah musyrik. Musyrik itu menyekutukan Allah, artinya menduakan yang lain selain Allah. Berarti kalau ada orang yang dia beramal kemudian amal itu tidak dia lakukan karena Allah, tapi semata atau karena mengharap pujian dari orang lain, berarti ini orang termasuk orang yang syirik, orang yang menduakan Allah. Nah, ini bahayanya dia. Makanya bisa jadi dalam satu hadis baginda Rasulullah sampaikan begitu, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar wa ma huwa asyirkul asghar ya Rasulullah, kata sahabat, wa huwa ar-riya. Perkara yang paling aku takuti terhadap kalian, kata Rasulullah kepada sahabat waktu itu, asyirkul asghar, syirik kecil. Wa ma huwa asyirkul asghar, kata sahabat begitu. Apa itu Rasul yang disebut dengan syirkul asghar, syirik kecil? Wa huwa ar-riya, dia adalah riya. Jadi riya ini bagian dari syirik kecil, kata Rasul. Syiriknya kecil, maksudnya sama. Makanya nanti ada syirik khofi, sama ada syirik jaliyun, ya, syirik yang terang-terangan. Nah, kalau syirik terang-terangan tadi ya nyembah sesuatu selain Allah, ya, tidak menyembah Allah, nyembah pohon, nyembah patung, nyembah gunung, matahari, nyembah api, itu namanya syirkun jaliyun, musyrik tapi jelas. Nah, ini ada syirkun khofiyun, syirik khofi. Apa syirik khofi? Yang tadi wa huwa ar-riya, syirik yang samar. Ya, kira-kira kita gampangan ya tahu yang jelas apa yang samar? Gampangan tahu yang jelas. Kalau yang samar suka kadang-kadang nggak tahu tuh ya, nggak kita sadarin ternyata itu syirik. Nah, makanya jangan ketipu sama bahasa asgornya, jangan ketipu sama bahasa kecilnya. Rahim qala al-mu'allif wal mu'ashir rahimahullah ada manfa'a bi ulumihim wa karamatihim wa barakatihim. Faslun wa min ma'asil qalbi ar-riya'u bi a'malil birri wa huwa al-amalu li ajlin nas wa yuhbitu thawabaha kal-ujbi bi ta'atillahi wa huwa syuhudul ibadati sadiratan minan nafsi wa iban min ahlil minnati. Faslun bermula ini itu satu pasal wa min ma'asil qalbi, dan sebagian daripada maksiat-maksiat hati. Ar-riya'u yaitu riya, bi a'malil birri dengan amal-amal kebaikan. Wa huwa al-amalu, dan dia riya al-amalu itu beramal li ajlin nasi, karena manusia. Wa yuhbitu thawabaha, dan bakal menggugurkan riya thawabaha akan pahalanya amalul bir,
kal ujbi, seperti ujub bi taatillahi, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ma'asil qalbi, sebagian daripada maksiat-maksiat yang dilakukan oleh hati. Jadi ada maksiat yang nanti terjadi dari hati, bukan cuma lidah ya atau anggota badan kita yang bisa berbuat maksiat. Ada juga nanti maksiat yang dilakukan oleh hati. Ini bisa aja orangnya diem baik, nggak ngapa-ngapain, tapi maksiat. Kalau yang pakai perbuatan mungkin jelas, kelihatan, kerasa, ya, butuh tenaga, itu mungkin kerasa. Ini mah pakai hati. Jadi yang maksiat itu hati, orangnya bisa aja diem aja. Nah, tapi terhitung orang yang bermaksiat. Nauzubillah summa nauzubillah. Apa? Ya, nanti ada banyak ya maksiat-maksiat yang bisa dilakukan oleh hati, ada banyak. Maka perlu kita ketahui supaya kita tidak terjatuh kepada maksiat-maksiat tersebut. Jadi kan ada maksiat, ada taat. Ya, kalau taat itu ya taat beribadah. Kalau maksiat ini lawanan dari taat. Ya, kalau taat itu diartiin turut, berarti maksiat diartikan yang enggak turut atau menentang aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Jadi maksiat qalbi ini adalah perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang menentang aturan-aturan agama yang dilakukan oleh hati. Yang pertama ar-riya'u, yang paling pertama pisan disebutkan oleh musannif. Mungkin ya ini yang paling perlu kita catat ya, dan mungkin ini yang paling berbahaya karena tidak sekali-kali ini disebutkan di awal, kecuali ada rahasia tertentu. Ar-riya'u, riya bi'amalil birri, dengan amal-amal kebaikan. Riya terhadap amal-amal kebaikan ini adalah poin pertama yang perlu kita catat, bagian dari maksiat yang dilakukan oleh hati. Jadi ya, dalam pandangan tasawuf, riya ini termasuk maksiat. Kita kenal riya itu adalah apa? Kita tahunya apa riya itu? Pengen dilihat orang. Kalau di sini apa? Wa huwa al-amalu li ajlin nas. Wa huwa, dan dialah riya, al-amalu li ajlin nas, itu beramal karena manusia. Seringkali orang kelewat ya, atau kebablasan, itu urusan yang kecil ya. Kalau kesusupan kan nggak ada ya, duri yang gede ya. Ya, kalau durinya gede bukan kesusupan, namanya kesuka. Kalau kesusupan durinya kecil, kan itu yang obat ya. Nah, jadi riya ini Allah larang dan Allah sebutkan di dalam Quran, dan Allah sebut itu syirkan. Mana firman Allah yang berbicara tentang syirik atau riya?
Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Hafal ini ayat ya. Surah apa ya? Surah Al-Kahfi ya, ayat di ujung lah ya. Coba kalau kita buka surah Al-Kahfi itu lihat ujungnya ada itu. Faman yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini kalau diartiin gitu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa orang yang berharap. Imam Romli mengartikan berharap di sini takut. Siapa orang yang takut atau berharap liqa'a rabbih, takut ketemu Tuhannya ya, jadi Allah tegaskan gitu di Quran. Kalau ada orang dia takut ketemu sama Tuhannya, falyamal 'amalan sholihan, maka hendaklah dia beramal soleh. Karena nanti kalau dia beramal tidak soleh, dia ketemu dengan Tuhannya, itu bukan Tuhannya yang dia temuin. Yang dia temuin adalah siksa Tuhannya. Jadi kalau pengen ketemu sama Allah, maka falyamal 'amalan sholihan. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan pernah dia memusyrikkan bi'ibadati rabbih, di dalam beribadah kepada Tuhannya, ahadan, akan sesuatu, akan seorang pun. Nah itu Allah bilangnya wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan dia musyrik, jangan dia mensekutukan bi'ibadati rabbih, beramal kepada Tuhannya, ahadan, akan seseorang. Nah itu bahasanya musyrik, bukannya riya. Nah, jadi Allah katakan dan Allah larang riya itu di dalam Quran. Memang tidak pakai bahasa to the point ya, tapi malah pakai bahasa musyrik bisa. Wala yusyrik, bisa dipahami. Wa yuhbitu thawabaka, wa yuhbitu, dan akan menggugurkan riya, beramal karena pengen atau berharap kepada manusia, thawabaha, akan pahalanya, a'malul bir. Jadi kalau ada amal-amal kebaikan apapun itu, kebaikan apapun ya, pokoknya sesuatu yang dinilai baik dan dinilai itu sebagai ibadah oleh agama, kemudian dia lakukan itu atas dasar dia umroh ya, apalagi haji ya. Kalau haji memang karena wajib ya. Jadi kalau yang bisa apa namanya riya ya, riya itu amalan-amalan yang sunnah ya. Kalau amalan wajib riya, nah itu tidak gugur. Kayak misalnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Jadi nggak ada istilah orang sholat 5 waktu riya gitu. Karena itu mah wajib ya. Ya kalau dia nggak pengen di alam, nggak pengen dipuji orang, akhirnya jadi nggak sembahyang, dosa doraka ya, karena tadi tidak melaksanakan kewajiban. Apalagi sedekah itu sunnah ya, ada riya di situ. Ya pokoknya amalan-amalan yang sunnah lah, bukan amalan yang wajib. Kalau amalan yang wajib mau riya mau kagak, tetap itu mah perlu dijalanin, dan nggak ada istilah riya buat amalan-amalan wajib.
Wayum itu sawabaha, dan akan menggugurkan ria itu sawabaha, akan pahala-pahala kebaikan. Nah, jadi sayang banget ya kalau kita ria teh ya sedekah, udah banyak sedekah kita, tapi itu kita lakukan karena pengen dipuji orang, akhirnya sedekah kita nggak ada pahalanya. Sholat sunat kita, ya tahajud kita, sholat duha kita, itu kita kerjain karena pengen dialon orang, akhirnya nggak ada pahalanya. Beda sama cari barokah. Ada ria, ada cari barokah. Kalau ria tadi pengen dilihat orang, kalau cari barokah mah contoh begini, subuh gabungan. Kalau habis subuh gabungan tuh suka ada madang, ya. Nah, kalau subuh gabungan ngarepin madang, ria nggak? Hah? Ria nggak? Ria itu apa tadi? Al amal liajrin nas, beramal karena manusia, bukan karena nasi. Kalau subuh gabungan pengen madang, itu namanya cari barokah. Kalau cari barokah enggak ria. Jadi boleh. Pernah terjadi gitu ya. Pernah terjadi Sayyidina Ali. Ya. Jadi Rasul ini makanya jadi dari lomba. Dari lomba boleh, tapi ada caranya. Kalau nggak tahu caranya jadi apa? Jadi riba itu. Jadi apa namanya, haram. Maka 17 Agustus awas tuh ya, yang bikin lomba tanya dulu mau guru-guru caranya. Nah, itu pernah terjadi. Rasulullah itu ngasih apa namanya, ngasih perlombaan kepada sahabat. Ayo siapa yang sholatnya bisa khusyuk, ntar dibagi sorban. Yang bagi sorban Rasul tabinya. Ya kalau sorban kita makanya ya tanpa lomba juga orang pada ogah. Ini mah sorban Rasul. Ayo siapa yang bisa sholatnya khusyuk, ntar dikasih sorban. Nah, itu sahabat semua sholat. Ya masing-masing pada berusaha khusyuk. Yang lulus cuman Sayyidina Ali. Sholat enggak mikirin sorban. Tapi di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat itu udah mikirin sorban. Jadi lulus di rakaat itu Rasul tahu tuh. Ya Ali memang khusyuk, tapi rakaat pertama, rakaat kedua udah gak khusyuk, udah mikirin yang lain dari awal, udah mikirin sorban semua. Nah, ini kan jadi contoh ya, artinya ada kebolehan dari ibadah cari barokah. Yang nggak boleh itu ria. Paham ya? Kalau ujibi bi ta'atillahi, sama halnya seperti ria, bisa menggugurkan amal kebaikan. Kalau ujibi bi ta'atillah seperti ujub. Cukup ya? Ya. Nah, ini agak panjang ya, pembahasannya agak panjang. Jadi kalau kita bahas saat ini mungkin nanti jadi tanggung. Kan yang tanggung-tanggung gak enak ya. Nah, yang penting sedikit yang sudah disampaikan mudah-mudahan bisa dipahami, dan mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat khusus buat pribadi, umumnya untuk para jamaah. Cukup sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kehadapan para alim ulama, para kiai, para
khusus yang kita muliakan bersama guru-guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Abdurrahman Susuki, yang kita hormati bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Amsari Sa'ari, Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Subhan, Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Abdurrahim Al-Hamidi, dan para asatidz lainnya yang mohon dengan sangat tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau. Yang saya hormati seluruh jajaran DKM sewilayah Susukan, Mushola dan Masjid, serta jamaah gabungan yang saya hormati dan insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, berkat taufik dan hidayahnya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia di Mushola Al-Huda dalam rangka rutinan mingguan, yaitu subuh gabungan. Sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah subuh gabungan yang saya muliakan, tidak panjang lebar, saya hanya mewakili dari Ketua DKM Mushola Al-Huda, ingin menyampaikan yang pertama, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah mushola subuh gabungan atas berkenannya hadir di tempat kami. Mudah-mudahan hadirnya seluruh jamaah dalam acara subuh gabungan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap langkahnya Allah jadikan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kami dari DKM Mushola Al-Huda mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam sambutan atau penyajian masih banyak kekurangan-kekurangan. Kami sekali lagi mohon dimaklumi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang meningkat selanjutnya yaitu pengumuman jadwal subuh gabungan Sabtu pekan depan pada tanggal 16 Mei 2026 bertempat di Masjid Hayatul Ubudiyah, Kampung Parkanjati, RT 01 RT 04 maupun samping Bomang ya Pak. Azan subuh jam 4:35. Petugas pembacaan Ratibul Haddad Bapak Ustaz Abdurrahman, pembacaan kitab Bapak Ustaz Sahroni, tausiah agama dan doa Bapak Kiai Ahmaduddin. Bapak jemaah yang berbahagia, meningkat selanjutnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, subhanallah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, kehadapan yang sama-sama kita cintai dan Allah melimpahkan cinta
Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Abdul Rahman As-Susuki, juga Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Subhan, juga Al-Ustaz Abdul Aziz, kami hormati Ketua daripada Suhu Gabungan Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Abdul Rahim Al-Hamidi, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Zakaria Ansor, juga Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Hasan Sadiri, para asatiz dan muallimin, para guru kami, para bapak jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati, dimuliai dan dibahagiai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus Ketua DPI Mushola Huda beserta segenap kepengurusan dan warga sekitar, yang mudah-mudahan kita semua dalam kesempatan ini tergolong, terbilang dari bagian hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmatnya. Karena kita sama-sama maklum dalam kesempatan ini di pagi yang insya Allah bahagia dan barokah buat kita, Allah perkenankan kita buat mengawali aktivitas pagi ini dengan ibadah. Ketika aktivitas kita diawali dengan ibadah, maka insya Allah aktivitas kita selanjutnya akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita mengawali sesuatu mulai dengan basmalah, ini juga gambaran buat kita bahwa apa yang kita lakukan ke depan akan ditentukan nilai kebarokahannya dari bagaimana kita mengawali. Dan insya Allah bukan hanya kebarokahan yang kita dapatkan karena kita mengawali aktivitas kita dengan ibadah, tetapi kita berharap tentunya kita terbilang dari golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sehat, afiat, taufik, hidayah yang Allah suguhkan dan Allah sajikan, bahkan Allah hamparkan buat kita pada kesempatan ini, tentunya sesuatu yang indah, sesuatu yang mahal, sesuatu yang menjadi kewajiban kita untuk mensyukuri. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kita berharap ketika kita terbilang sebagai hamba yang bersyukur, mudah-mudahan juga tergolong dari hamba yang pandai berterima kasih kepada beliau Rasul. Hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi lebih jauh dari itu sesuatu yang bersifat ukhrawi, sesuatu yang nanti yang menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan terlebih-lebih adalah kebahagiaan di akhirat. Itu tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala mengutus sosok yang menjadi contoh, yang menjadi teladan, bahkan yang menghadirkan kebarokahan lantaran keberadaannya. Tak lain beliau Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang termahal yang Allah berikan kepada kita adalah anugerah yang tertanam secara batin, anugerah yang Allah simpan di dalam hati kita, anugerah yang justru menjadi pokok daripada aktivitas-aktivitas yang menghadirkan kebahagiaan kita untuk dunia dan akhirat. Tak lain anugerah itu adalah iman, di mana iman yang pemberiannya tidak ditentukan karena anak siapa dia, yang pemberiannya tidak ditentukan dari kalangan dan status mana dia berada, yang diberikan bukan karena dia itu di mana tinggalnya, dengan siapa bersahabatnya, dengan anak siapa dia. Itu adalah mutlak kewenangan Allah yang Allah saja punya kewenangan untuk memberikannya. Sehingga Allah mengingatkan kepada beliau Rasul, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Iman yang bersemayam di hati kita anugerah Allah. Orang lain, kita sendiri pun sulit untuk memantau keberadaannya iman. Tapi adakah iman kita lebih baik atau sedang sulit, ataukah sedang membaik atau sedang memuncak? Sulit buat kita untuk membedakannya. Maka jalur untuk membedakan secara pribadi untuk diri kita, tapi ingat untuk diri kita, bukan untuk nilai orang lain.
gambaran buat kita bagaimana kondisi iman kita, bukan untuk menilai dan menentukan taraf keimanan seseorang. Dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW tadi dinyatakan al-imanu nisfan. Iman itu alurnya ada dua bagian. Alur pertama nisbun bisyukri. Alur keimanan kita dapat terbaca dalam syukur kita. Wa nisbun bisabri. Dan alur kedua yang menjadi tolong ukur buat kita sejauh mana keimanan kita adalah kesabaran kita. Jadi kalau kita mau mantau sejauh mana iman kita, lihat seberapa syukur diri kita. Kalau kita ingin memantau sejauh mana iman kita, lihat seberapa sabar kita. Makin tambah syukur, makin bertambah sabarnya, makin kuat keimanan kita. Maka ternyata itu bagian dari susutnya iman kita. Tapi susutnya iman bukan berarti hilang. Kalau udah hilang iman kafir, alhamdulillah ya. Bahkan hadis-hadis kita maklum bagaimana sempurnanya iman seseorang dengan terlaksanaannya kewajiban-kewajiban itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu syukur? Bagaimana kita berbuat syukur? Syukur bukan seperti sebuah ibadah yang satu perbuatan cukup. Kalau sholat jelas ibadahnya sholat, pekerjaannya seperti itu yang kita gambarkan dalam sholat kita. Sedekah jelas, tapi syukur adalah sesuatu yang mencakup daripada segalanya, yang mewakili daripada penggunaan harta, penggunaan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tentunya berharap penggunaan itu adalah penggunaan yang baik-baik. Rumusannya bagaimana? Kita termasuk bersyukur jika pemanfaatan pemberian Allah menguntungkan kita. Kalau kita gunakan, kalau kita lakukan, kalau kita salurkan, maka itu akan menguntungkan kita. Ciri kita syukur. Tapi ingat, untungnya bukan duniawi, bukan minjemnya sekian dapatnya terbalikan tambah berarti syukur, bukan. Ya, kenapa? Ingat janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Rumusnya itu. Kalau kita syukur, berarti itu akan bertambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya manfaatin sesuatu yang menjadi anugerah buat kita, maka kita akan mendapatkan untung dari itu. Maka itulah bersyukur. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita berbagai karunia-Nya. Apa yang terdapat dalam raga kita ataupun apa yang termuat dalam hati kita. Bahkan apa yang melingkupi dan menutupi badan kita, bahkan apa yang ada di sekitar kita. Dan kadang itu juga merupakan asupan makanan dan minuman buat kita. Semuanya adalah anugerah dari Allah, pemberian dari Allah. Maka ketika Allah kondisikan kita sehat, lalu dengan sehat itu kita melakukan ibadah, berarti kita lagi nyari untung dari sehat kita. Allah kasih kita harta, yang bagian dari harta itu adalah pakaian kita. Maka kita gunakan pakaian itu untuk ibadah, pelaksanaan sholat, pelaksanaan lain yang di dalamnya ada keterlibatan daripada pakaian kita. Maka berarti kita bersyukur karena kita untung dengan itu. Dengan harta, ketika harta kita keluarkan, kita manfaatkan, dan ketika itu kita mendapatkan keuntungan, maka berarti kita bersyukur kepada Allah. Dengan harta berarti kita menggunakan harta itu, melibatkan harta itu, walau bukan menjadi penentu, tetapi ada keterlibatan harta kita, berarti kita bersyukur atas karunia ataupun nikmat, bahkan titipan harta tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau gabungan kayak gini, kita sholat yang 5 waktu, aktivitas kita dalam bermasyarakat dengan bahasa lain disebut ibadah sosial, berarti kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah.
subuh gabungan pagi-pagi karena kondisi kita sehat, alhamdulillah berkat kita setiap Sabtu pagi untuk apa? Ngikutin subuh gabungan. Dimaksud tidak dimaksud syukur, tapi itu syukur sudah tersimpan dalam perbuatan kita. Enggak juga mesti dimaksud, saya bersyukur untuk subuh gabungan. Enggak mesti dimaksud seperti itu. Ketika kita ada saudara, ada tetangga kita, kemudian kita libatkan diri kita entah dengan harta kita, minimal dengan perhatian kita dan kepedulian kita, berarti itu juga kita bersyukur. Kenapa? Rumusnya tadi kita bakalan dapat untung dari situ. Untungnya apa? Allah udah ngejanjiin balasan, ganjaran, pahala yang besar buat kita di akhirat nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jamaah sekalian, ada hal-hal yang memang selain dalam wujud ataupun bentuk amal, dalam bentuk perbuatan, tapi yang menjadi pokok kita syukur adalah hati kita. Hati yang bersyukur, hati yang bahagia nerimanya. Kita dikasih orang. Ketika pemberian itu adalah sesuatu yang menyenangkan kita, bukan hanya ucapan terima kasih yang terlontar dari mulut kita, tetapi dari sumringah, senyum, senang, tergambar dari muka kita, itu syukur. Coba tempatnya kepada manusia, berarti itu adalah ungkapan terima kasih. Syukur kepada Allah bukan cuma ketika dapat alhamdulillah, tapi hatinya tidak tergambarkan bunga dan bahagia, senangnya di dalam hati, maka itu belum termasuk syukur. Jadi nerimanya kan kalau kita Bapak Jamaah sekalian, kadang-kadang yang namanya manusia kan punya pemikiran lebih. Wah, tak dapatnya sekian, nggak taunya yang didapat jauh dari keinginan. Kalau bahasa Ustaz Abdul Rahman, ekspektasi itu jauh depan, selopek katanya sedikit bisa gitu misalnya ya. Pengennya berapa meter ke depan, nggak taunya cuma selangkah juga kurang misalnya. Kita pengen, wah sekian udah sekian kayak tak baik itu. Tapi ternyata dapatnya ya cuma sekedar ongkos doang aja. Ketika kita syukur dan berterima kasih ke orang yang ngasih, senyum. Bagaimana ke Allah, maka tetap ada bahagia nerimanya. Kan suruh saya terjebak dengan keinginan. Wah sekian nih, aku dapat sekian kan buat ini. Kalau bahasa sudah melenceng, nggak taunya dapatnya jauh dari pikiran gitu. Nggak taunya dikit pisan misalnya. Sulit untuk bisa bersyukur. Tapi mau tidak mau itu sebuah realita yang kita hadapi. Syukur itu. Kenapa? Besar dan kecil apa yang kita terima itu adalah anugerah dari Allah. Iya, Rasulullah mengancam kita, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Kalau orang sedikit aja tak bisa bersyukur, maka sampai kapanpun dia tidak akan bisa bersyukur terhadap sesuatu yang besar yang banyak. Ya kalau udah biasa kita dapatnya, seberapapun kita dapat, kecil kita dapat bisa bersyukur, jaminan kalau lagi gede kita bersyukur. Gitu. Makin besar lagi syukur. Jadi jangan dilihat dari seberapa besar dalam pandangan kita nikmat pemberian dari Allah, tapi ukur siapa yang ngasih. Kalau siapa yang ngasih menjadi patokan, maka besar, kecil, banyak, sedikit tidak menjadi ukuran buat kita bersyukur kepada Allah. Saya pernah ngasih gambaran gini Bapak. Ada teman ngasih saya batu cincin. Ketika teman ngasih batu cincin biasa dan suka sama batu cincin. Tapi suatu saat saya main ke rumah ajengan, ke rumah Kiai itu pun ngasih batu cincin. Kata saya sama yang dikasih teman nih. Saya wawa. Sampai di rumah gimana? Biasanya yang kita sering pakai, yang sering kita lihat-lihat. Kalau dia hobi cincin kadang-kadang rusak-rusak, yang mana Pak? Yang dari Kiai. Kan cincinnya sama. Karena
yang ngasih nikmat dari Allah. Mau besar mau kecil, jangan lihat nikmatnya, tapi lihat yang ngasihnya. Kalau sudah kita lihat yang ngasihnya, maka insya Allah kita baru bisa bersyukur. Kadang kan kita kepantek sama orangnya yang ngasih, teman air itu mah misalnya, bercanda itu mah. Yang satu lagi yang ngasih kiai, yang bahasa hati kita ada wibawa lain di hati kita, ada mahabbah lain di hati kita. Itu cincin yang dari kiai tadi pakai, tadi lihat, tadi bangga-banggain. Padahal dari temannya sama. Kepantek kita dengan apa? Dengan yang ngasih. Itu yang seharusnya kita gunakan dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pagi ini bisa kumpul, kita bisa melaksanakan macam-macam ibadah yang ada di dalam subuh ini. Kita bisa beraktivitas dalam keharian kita, hati kita bisa senang, hati kita bisa bahagia, hati kita bisa muncul rasa suka. Itu adalah pemberian Allah. Maka manfaatin, yang pertama sambut itu dengan rasa bahagia. Kedua, manfaatin itu untuk aktivitas yang punya nilai keuntungan buat kita. Insya Allah kita akan hidup barokah, hidup bahagia, baik dalam dunia maupun akhirat. Kenapa? Itu tanda iman kita lagi cakep. Mudah-mudahan iman kita akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas segala kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ma'afwana ya karim ya arhamar rahimin. Irhamna bi rahmatika wasi'ah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna fawahish ma dhahara minha wa ma batal wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa arzak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.